Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hatimah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sumbawa Angkatan 49 Kelompok 2. Saya akan memaparkan tugas individu saya tentang analisis isu kontemporer. Ada beberapa isu yang saya temukan di tempat kerja. Yang pertama berkaitan dengan aspek absensi, yaitu rendahnya tingkat kehadiran siswa di SDN Harapan Jaya. Isu kedua adalah berkaitan dengan peran orang tua, yaitu kurangnya peran dan pengawasan orang tua terhadap pembelajaran dan tugas-tugas anak di SDN Harapan Jaya. Isu ketiga yang saya temukan berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh, yang dimana belum efektifnya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 di SDN Harapan Jaya. Isu yang keempat adalah berkaitan dengan motivasi belajar siswa, yaitu rendahnya motivasi belajar siswa di SDN Harapan Jaya. Isu yang kelima berkaitan dengan sarana perpustakaan. Tidak tersedianya perpustakaan yang memadai yang berdampak pada rendahnya minat baca siswa di SDN Harapan Jaya. Dari isu-isu tersebut, saya menggunakan teknik analisis isu, yaitu APKL. Aktual dapat diartikan sebagai isu tersebut memang benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Problematika, yaitu isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusi secara komprehensif. Selanjutnya, kehalayakan, yang memiliki arti bahwa isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang selanjutnya adalah kelayakan, yaitu isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Dari beberapa isu tersebut diberikan scoring dari angka 1 sampai 5, yang dimana dari hasil analisis isu menggunakan teknik APKL, maka diperoleh skor tertinggi, yaitu isu berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh diberikan kepada siswa yang tidak berkumpul di satu tempat secara rutin untuk dapat menerima materi dari guru dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Adapun tujuan dari pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, yaitu yang pertama, memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama masa darurat COVID. Yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID serta mencegah penyebaran COVID. Tujuan yang selanjutnya yaitu memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Alasan isu ketiga terpilih yaitu sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan pada awal Maret 2020 yang lalu, Indonesia kemudian dihadapkan pada masa pandemi, yang dimana banyak sektor kehidupan yang lumpuh akibat dari COVID tersebut. Termasuk salah satunya adalah bidang pendidikan. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk mencarikan solusi demi keberlangsungan pendidikan agar proses pembelajaran tidak terhenti. Kendala yang ditemukan di SDN Harapan Jaya di antaranya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia,
keterbatasan sarana prasarana seperti laptop atau HP yang dimiliki orang tua peserta didik, kesulitan akses internet, kondisi listrik yang tidak stabil, serta keterbatasan kuota internet yang bisa disediakan oleh orang tua. Beberapa kendala yang dihadapi oleh guru, orang tua, bahkan peserta didik selama masa pembelajaran jarak jauh, serta penyebabnya. Masalah yang dihadapi oleh guru, yang pertama, guru kesulitan mengelola pembelajaran jarak jauh dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Yang kedua, waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Dan yang ketiga, guru kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Penyebabnya adalah kurangnya komunikasi dalam penyampaian informasi ke sekolah bahwa sekarang ini diberlakukan kurikulum darurat, sehingga tidak sepenuhnya dilaksanakan kurikulum 2013. Yang kedua, orang tua yang sibuk bekerja, pemahaman teknologi yang kurang, serta ada beberapa orang tua yang tidak mampu untuk memiliki handphone. Dan yang ketiga, kurangnya adaptasi kedua belah pihak dalam pembelajaran jarak jauh. Masalah yang dihadapi oleh peserta didik, salah satunya adalah peserta didik mengalami kesulitan untuk konsentrasi dalam belajar dari rumah. Kendala yang dihadapi selama masa pembelajaran jarak jauh pada masa COVID ini yaitu pembelajaran jarak jauh dinilai belum efektif dan maksimal apabila diterapkan pada sekolah yang infrastrukturnya belum memadai. Yang kedua, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik atau guru. Yang ketiga, peserta tidak membutuhkan perhatian khusus, terutama sarana prasarana yang digunakan, jaringan internet yang memadai, dan motivasi diri agar dapat mengikuti proses pembelajaran yang bersifat mandiri. Yang keempat, belum meratanya akses jaringan internet. Dan yang kelima, pegawai yang belum memadai. Keenam, kesulitan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya dalam melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi kendala yang ditemui selama proses pembelajaran jarak jauh. Yang keenam, belum siapnya pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh dan mahalnya biaya kuota. Adapun solusi yang sebaiknya dilakukan, yang pertama, dengan menggunakan model atau metode pembelajaran yang lebih variatif serta menarik kepada siswa. Dengan demikian, siswa bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Solusi yang kedua yaitu pembelajaran jarak jauh yang dilakukan guru lewat media online seperti WhatsApp, Google Meet, Google Form, dan lainnya. Yang ketiga, orang tua harus melakukan pendampingan lebih selama pembelajaran jarak jauh. Memang diperlukan komitmen dari orang tua agar bersedia meluangkan waktu untuk mendampingi anak didik ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, melakukan pengawasan dengan meminta jadwal proses pembelajaran kepada anak, turut melakukan proses pengecekan tugas yang dikerjakan. Meluangkan waktu adalah satu-satunya kunci dalam pendampingan terhadap anak didik selama proses pembelajaran jarak jauh. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.